Selamat datang di Serdadu Coding. Kali ini kita akan membuat project menggunakan CodeIgniter 3. CodeIgniter 3 ini merupakannya framework PHP ya. Banyak framework PHP itu yang keren-keren menurut saya ya, seperti Laravel, Yi, Symfony, dan CodeIgniter. Kenapa CodeIgniter? Karena bagi saya CodeIgniter itu gampang ya untuk pemula ya. Kalau mau belajar dasar PHP kan harus natif. Nah, kalau sekarang kita menggunakan framework, yaitu CodeIgniter 3. Oke, untuk membuat website company profile, apa saja yang harus kita siapkan? Yang paling penting kita membutuhkan kode editor, seperti Notepad, Notepad++, Sublime Text, dan Visual Studio Code. Atom juga keren. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Sublime atau Notepad++, bisa nggak sih mengikuti tutorial ini? Tentu saja bisa ya. Tapi di sini saya lebih spesifik menggunakan Visual Studio Code. Yang kedua adalah si aplikasi CodeIgniter-nya. Nah, di sini kita menggunakan CodeIgniter 3. Kenapa nggak 4 bang? Kan udah keluar yang 4 dan terbaru 4 gitu. Nah, kenapa 3? Karena kita akan belajar CodeIgniter itu untuk pemula, bukan untuk yang udah expert. Yang udah expert boleh nggak belajar CodeIgniter 3? Tentu saja boleh ya. Kan nggak ada salahnya untuk belajar CodeIgniter berapapun. Oke, yang ketiga adalah template front-end. Nah, template front-end ini saya menggunakan template dari Fitnex yang sudah saya beli pada Template Forest. Teman-teman bisa juga mendownload template ini untuk keperluan teman-teman, untuk teman-teman belajar. Nah, linknya akan saya letakkan di bawah ini ya. Yang keempat dan yang terakhir adalah template backend. Nah, template backend ini adalah tempat kita untuk mengubah data, menginsert data, menghapus data, dan berbagai macam lainnya kita akan lakukan di backend. Nah, pada template backend saya menggunakan SB Admin 2 dari Bootstrap. Nah, untuk linknya juga saya udah letakkan di bawah ya. Kita lanjut pada penginstalan aplikasi CodeIgniter-nya ya. Asumsi saya teman-teman sudah menginstal kode editor versi teman-teman ya. Kalau saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Oke, kita akan lanjut menginstal CodeIgniter 3. CodeIgniter 3 itu bisa kita akses web resminya codeigniter.com. Nah, di sini kita akan mendownload CodeIgniter 3. Oke, silakan aja klik download, lalu silakan teman-teman tunggu. Kita ekstrak dulu ya si aplikasi CodeIgniter-nya. Setelah kita ekstrak, dia bakal jadi seperti ini. Nah, ini kan kepanjangan. Gimana kalau kita kasih nama dengan aplikasi yang kita ingin buat ya? Kalau saya membuatnya company profile. Oke. Nah, kita enter aja. Setelah kita enter, lalu kita lihat. Ini adalah isi dari aplikasi CodeIgniter yang sudah kita download tadi. Oke. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat ya, saya nggak mungkin jabarin semua. Setelah itu, kita coba dulu. Asumsi saya teman-teman sudah menjalankan si Apache-nya ya, Apache dan MySQL-nya. Kita minimize lagi. Lalu kita ke sini, ke web browser. Ketikkan localhost, lalu slash, lalu nama folder yang sudah kita rename tadi. Nah, company profile. Kita enter. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti aplikasi teman-teman sudah jalan, sudah benar cara installnya. Kalau error atau tidak muncul seperti ini, mungkin teman-teman salah atau teman-teman belum menghidupkan si Apache-nya. Oke. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah folder untuk tempat si backend dan frontend. Oke, di sini kita akan membuat sebuah folder
yang isinya itu adalah 2 template yang sudah kita siapkan. Oke, saya akan buat folder dulu. Nama foldernya ini bebas ya. Kalau saya buat namanya itu template pakai S, templates. Setelah itu kita copyin si file tadi, file sbadmin2 tadi di sini. Oke, sudah tercopy, lalu kita ekstrak dulu. Ini kita hapus saja karena sudah tidak kita gunakan. Nah, sbadmin2 ini kan kepanjangan. Gimana kalau kita rename dulu jadi sbadmin2 aja. sbadmin2. Oke. Nah, si template backend-nya sudah. Lalu kita akan mengambil template front end. Nah, template front end ini sudah saya kasih nama company profile ya. Oke, saya copy aja. Oke, kita letakkan di sini ya, di htdoc company profile templates yang tadi kita buat. Oke, kita paste aja di sini. Oke, biar tidak membingungkan, gimana kalau saya buatnya dengan huruf kecil semua. Oke, company profile. Lalu kita akan membuat template tadi itu berfungsi dengan cara kita menambahkan 2 folder lagi. Folder pertama kita kasih namanya front end. Ini ya. Nah, si folder satu lagi kita kasih namanya back end. Oke, setelah itu, nah di halaman back end dan front end ini kita isinya apa? Kita ambil aja di templates tadi. Kita copyin si CSS, IMG, JS, sama vendor. Nah, ini kita ambil. Kita Ctrl C aja. Copy. Lalu kita letakkan pada backend. Nah, di sini kita pastein si file tadi. Agar bisa kita load nanti di aplikasi codenator kita. Ini mungkin agak lama ya karena banyak filenya, data-datanya. Untuk halaman front end kan masih kosong. Gimana sambil kita nunggu si file tadi tercopy, kita copyin juga file dari front end. Jadi kita ke company profile. Nah, assets ini kan isinya tuh JS, fonts, IMG dan JS. Nah, gimana kalau ini kita copyin semua? Jadi kita copyin aja ini company profile, lalu kita letakkan di halaman front end, di folder front end. Nah, kita pastein aja di sini. Oke, kita tunggu. Oke, kita akan melakukan ritual konfigurasi untuk si codenator kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengambil si folder kita yang sudah kita buat dulu pada htdoc-nya. Kita pilih company profile, select folder. Oke, setelah itu kita ke application, terus ke config. Nah, di config ini kita pilih config. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini ada pilihan base URL. Base URL ini kita masukin nama si company profile kita. URL company profile kita. Masukin ke sini, kita paste di sini. Lalu yang kedua adalah index spec ini. Index spec ini kita akan hapus biar kita nggak usah nulisin si index.php lagi. Nah, setelah itu ini kan kosong, jadi kita harus tulisin dulu mode read write-nya. Nah, caranya kita save dulu, kita close, kita buat satu file di sini untuk menghilangkan mode rewrite-nya. Kita tuliskan .ht access. Oke. Nah, di sini kita akan copyin di mode rewrite-nya. Nah, caranya itu adalah kita kembali ke sini, kita ke user guide. Ke user guide.
Lalu kita tuliskan di sini HT access. Kita pilih aja HT access. Kita enter. Nah, di sini ada coordinator URLs. Lalu kita scroll dikit ke bawah. Nah, ini kita copyin si removing index.php-nya, kita copyin aja. Kita contek aja. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Oke. Setelah itu kita save. Sudah. Nah, lalu kita kembali ke konfigurasinya lagi, kita ke auto load. Dari sini kita akan load database. Oke, database, karena kita akan menggunakan database. Lalu kita juga akan menggunakan form validation. Lalu kita juga akan menggunakan session. Setelah ini kita akan ke helper. Di helper ini kita akan load URL. Lalu file, karena kita akan mengirimkan file. Oke. Sudah, ini kita save. Ini kita close lagi. Lalu kita akan menuju ke routes. Nah, di sini ada default controller dari si coordinator. Nah, ini kan welcome. Yang tadi kita akses itu welcome. Nah, ini welcome to coordinator. Ini tuh default controllernya ini, si welcome. Dimana dia ngambil ini? Dia ngambil ini dari controller welcome. Nah, ini. Nah, welcome ini. Kita akan menuliskan controller kita sendiri, yaitu controller home ya. Controller home. Udah ganti. Nah, sekarang ini kita belum punya si controller home. Kita bikin dulu. Ini kita save, kita close. Kita bikin controller baru. Ini kita tutup dulu. Oke, kita bikin controller baru, kita ke controller. Nah, di sini kita bikin controller baru yaitu home. Kita pakai huruf besar untuk hanya, lalu titik php. Sudah, ini kan kosong. Gimana kalau kita contek sedikit dari si welcome? Nah, di sini kita ambil dikit. Ini kita close aja. Nah, di sini kita pastein controller welcome tadi. Oke, di sini kita tuliskan nama controller kita, jangan welcome lagi tapi home. Di sini kita buat function kita sendiri. Functionnya index ya, karena itu function default. Jadi public function index. Oke, kita enter, lalu kita kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita akan mengeload data kita sendiri. Jadi kita akan load view untuk tampilan. Tadi kan kalau di view defaultnya si CI kan ini welcome message. Nah, kita nggak mau kalau kita mau munculin ini lagi. Kita akan buat function kita sendiri, yaitu function index. Nah, kita buatnya dengan $this load view. Nah, di dalamnya apa? Apa yang akan kita load di sini? Tentu saja index ya. Nah, index. Oke. Ini kalau saya artikan, tolong ambilin saya view yang filenya index. Oke. Nah, view indexnya belum ada. Tapi, nah sekarang kita buat dulu view indexnya. Ini kita save dulu controller home-nya. Oke, kita buat dulu di sini view indexnya. Di index php. Oke, nah di dalam ini kita akan tuliskan apa? Nah, gimana kalau kita contek dikit ya di sini ya? Welcome.php-nya, sintaks HTML ya, sintaks HTML, welcome to coordinator kan, ada backgroundnya, ada stylenya gitu. Nah, kita akan membuat hello world. Nah, hello world kita dulu untuk ngeload dia berhasil nggak gitu. Kalau berhasil baru kita akan load si halaman front end ya. Oke.
Di sini di indeks ini kita buat si sintak HTML sederhana aja ya. Kita pakai tanda seru. Di dalam bodinya kita akan buat hello world dan selamat datang di company profile. Oke, kita pakai H1. H1-nya hello world. Oke, nah di bawahnya kita nggak pakai H1 tapi kita pakai paragraf. Nah, di sini kita buatnya selamat datang di company profile. Oke, kita save. Kita lihat dia tuh bakal muncul apa enggak. Oh, nah ini ada error nih teman-teman nih. Kita belum apa-apa dan nemuin error ya. Nah, ini errornya karena dia meminta si database, sementara kita nggak punya database, kita belum punya database. Nah, gimana kalau di si konfigurasi ini auto load-nya kita hilangkan yang database, jadi kita load database-nya nanti aja ketika kita sudah butuh, sementara kita belum butuh ya. Oke, udah, kita coba refresh lagi. Oh, form validation salah tulisannya teman-teman ya. Form validation nggak pakai M tapi N. Oke, kita save lagi. Kita lihat. Nah, sudah ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil mengeload hello world dan selamat datang di company profile. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengeload halaman front end kita biar makin cantik tampilannya. Ketika user ngakses halaman kita tuh nggak kayak gini ya, tapi halaman yang sudah kita siapkan. Oke, cukup di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya di channel Serdadu Coding ya.